Aku yakin kamu tidak tahu bahwa pada saat kamu berusia 80 tahun masa ototmu kemungkinan besar sudah menyusut hingga setengah dibandingkan saat kamu masih muda. Sarkopenia adalah penyakit mengerikan yang merampas kemandirian jutaan orang di seluruh dunia. Penyakit ini memengaruhi lebih dari 50 juta lansia. Jatuh akibat otot yang lemah menyebabkan lebih dari 300.000 orang lanjut usia dirawat di rumah sakit setiap tahun. Disinilah kita sampai pada bagian yang mengejutkan. The Journal of Physiology melaporkan penelitian yang membantah gagasan bahwa atrofi otot separah ini tidak dapat dihindari. Beberapa orang berusia 70-an memiliki kekuatan fungsi dan bahkan penampilan seperti seseorang yang puluhan tahun lebih muda. Sementara sebagian besar kelompok usia mereka kesulitan melakukan tugas paling dasar seperti bangkit dari kursi atau menaiki tangga. Orang-orang ini mampu mempertahankan kemandirian penuh hingga usia 90-an dan mereka seringkali melampaui orang lain yang setengah usia mereka dalam tes kekuatan. Mereka juga tetap mendaki gunung dan bermain olahraga. Like dan subscribe untuk lebih banyak video kesehatan edukatif seperti ini jika kamu menikmatinya. Jadi, apa rahasia mereka? Nah, 93% lansia tidak tahu kebiasaan apa yang dapat secara signifikan menunda atau bahkan membalikkan kehilangan otot terkait usia, tetapi para peneliti di Mayo Clinic telah menemukannya. Sebagian besar dokter tidak pernah memberitahu pasien lanjut usia mereka tentang kebiasaan terpenting yang dapat membantu mereka mendapatkan kembali massa otot yang hilang hingga usia 70-an dan 80-an. Menurut para peneliti di Harvard Medical School, apa yang telah dibuktikan sains sebagai hal krusial untuk menjaga kekuatan seiring bertambahnya usia justru bertentangan dengan banyak rekomendasi dokter. Teruslah membaca, karena kebiasaan pertama kemungkinan besar adalah sesuatu yang kamu lakukan secara keliru setiap hari. Kesalahan umum ini mempercepat proses atrofi otot dengan mengaktifkan gen yang seharusnya tidak aktif. Memperbaiki satu perilaku ini saja dapat menjadi pembeda antara menikmati masa tua secara mandiri atau membutuhkan bantuan orang lain. Like video ini dan subscribe ke channel kami untuk konten seperti ini sebelum kita mulai. Selain itu, beritahu kami di kolom komentar dari mana kamu menonton. Baiklah, mari kita langsung mulai. Kebiasaan ketujuh adalah stres hormetik. Salah satu hal paling paradoks yang dilakukan oleh orang berusia 80 tahun yang kuat adalah membuat diri mereka terpapar stres hormetik, yaitu jenis stres tertentu. Hormesis adalah fenomena di mana zat kimia yang bersifat toksik pada dosis tinggi justru memberikan efek positif ketika terpapar dalam dosis rendah. Apa yang tidak membunuhmu benar-benar membuatmu lebih kuat, terutama dalam hal ototnya. Menurut studi yang dilakukan oleh Buck Institute for Research in Aging, paparan singkat terhadap stres tertentu memicu mekanisme pertahanan seluler yang memungkinkan pelestarian dan bahkan peningkatan fungsi serta pertumbuhan otot pada individu hingga usia 80-an. Variasi suhu adalah stresor hormetik utama yang digunakan oleh supereggers. Mengaktifkan lemak cokelat meningkatkan biogenesis mitokondria dan memicu adiponektin hormon yang melindungi jaringan otot dari kerusakan. Paparan dingin singkat seperti mengakhiri mandi dengan air dingin selama 30 hingga 60 detik atau berendam dingin sebentar sangat bermanfaat. Sauna dan hot tub bekerja dengan cara yang serupa, mengaktifkan heat shock proteins yang melindungi sel otot dari kerusakan dan memperbaikinya. 10 tahun penggunaan sauna dikaitkan dengan 40% lebih sedikit kehilangan otot dibandingkan mereka yang tidak menggunakan sauna. Menurut sebuah studi di Finlandia, penggunaan sauna secara teratur didefinisikan sebagai 4 hingga 7 kali per minggu. Stresor hormetik kedua adalah puasa intermiten atau makan dalam batasan waktu yang ketat. Untuk meningkatkan kualitas otot dan merangsang autofagi, proses pembersihan sel supereggers membatasi konsumsi makanan mereka pada jendela sempit 8 hingga 10 jam setiap hari tanpa menyebabkan penurunan berat badan. Teknik ini meningkatkan aktivitas mitokondria pada otot hingga 10% hanya dalam 12 minggu.
Menurut penelitian dari Salk Institute, kontraksi otot, meskipun bersifat sementara dan kuat, merupakan stresor hormetik ketiga. Overcoming isometrics, di mana superagers berulang kali mendorong atau menarik objek diam hingga batas maksimal selama 5 hingga 10 detik dengan kecepatan penuh adalah bentuk latihan yang umum. Kontraksi singkat namun kuat ini berkomunikasi dengan sel otot untuk menjaga ukurannya tetap besar dan aktif tanpa memberikan tekanan berlebihan pada sendi. Sifat sporadis dari stres-stres ini adalah yang memberi mereka kekuatan. Mereka harus singkat dan diikuti oleh waktu pemulihan yang cukup. Jika diterapkan dengan benar, stres terkontrol ini mengaktifkan gen umur panjang, termasuk FOXIS dan sirtuins, yang terutama bertujuan untuk mempertahankan massa otot seiring bertambahnya usia. Cobalah untuk mulai menerapkan kebiasaan ini secara bertahap, hingga kamu mengembangkan toleransi. Kamu tidak ingin membebani sistem tubuhmu. Stres yang lembut dan bermanfaat adalah yang kamu tuju. Strategi pengaturan waktu protein adalah kebiasaan keenam. Meskipun jumlah protein yang dikonsumsi menjadi perhatian utama bagi lansia, studi menunjukkan bahwa waktu konsumsi protein mungkin bahkan lebih penting. Para ilmuwan menyebut penurunan bertahap pemanfaatan protein yang terjadi seiring bertambahnya usia sebagai resistensi anabolik. Penelitian dalam Journal of Nutrition menunjukkan bahwa bertentangan dengan kepercayaan umum lansia, sebaiknya tidak mengonsumsi seluruh protein mereka sekaligus melainkan menyebarkannya sepanjang hari. Sekarang kita sampai pada bagian penting. Jendela kesempatan untuk sintesis protein terjadi di otot sekitar 3 hingga 4 jam setelah setiap makan. Mayoritas lansia melakukan kesalahan dengan mendapatkan seluruh protein mereka saat makan malam, yang berarti mereka tidak mendapatkan cukup protein sepanjang hari untuk membangun otot. Metode terbaik adalah menyebarkan waktu makan sepanjang hari dan berusaha mendapatkan 25 hingga 30 gram protein berkualitas tinggi di setiap waktu makan. Jadi, alih-alih sarapan dengan sereal atau roti, cobalah makan telur yogurt Yunani atau smoothie protein. Daging tanpa lemak, ikan produk susu, atau sumber protein nabati seperti lentil dan kacang-kacangan harus mempertahankan pola ini saat makan siang dan malam. Dibandingkan dengan mengonsumsi jumlah protein yang sama, dalam lebih sedikit waktu makan, teknik penjadwalan ini saja dapat meningkatkan sintesis protein otot hingga 25%. Dalam sebuah studi 12 minggu yang dilakukan oleh University of Texas, peserta yang mengikuti metode ini berhasil menumbuhkan rata-rata 1,2 lb otot tanpa mengubah aspek lain dari gaya hidup mereka. Jika kamu ingin ototmu berkembang lebih kuat atau terus menyusut tidak cukup, hanya sekadar makan protein. Waktu kamu makan juga berpengaruh. Kebiasaan nomor 5. Optimalisasi kadar vitamin D. Tahukah kamu bahwa yang disebut vitamin otot ini kekurangannya dialami oleh lebih dari 80% populasi lansia pembunuh. Kekuatan yang diam-diam kekurangan vitamin D merajalela di kalangan lansia. Izinkan aku menjelaskan, menutrisi tulang bukan satu-satunya fungsi vitamin D. Para ilmuwan di Harvard University menemukan bahwa vitamin D mengaktifkan gen yang terlibat dalam pembentukan dan sintesis otot. Untuk membangun dan mempertahankan massa otot sel-selmu, memiliki reseptor vitamin D yang ketika diaktifkan memulai berbagai proses. Yang mengejutkan, sebuah studi perintis di JAMA Internal Medicine menunjukkan bahwa lansia dengan kadar vitamin D yang sangat baik memiliki kekuatan otot 25% lebih besar dibandingkan mereka yang kadarnya tidak memadai. Selain itu, mereka menunjukkan waktu reaksi koordinasi dan keseimbangan yang jauh lebih baik. Semua ini berperan penting dalam mencegah jatuh. Defisiensi vitamin D didefinisikan sebagai kadar di bawah 20 nanogram per mililiter. Sementara superagers yang tampak menua tanpa benar-benar menua, hampir selalu memiliki kadar ideal di atas 40 nanogram per mililiter. Strategi suplementasi vitamin D mana yang paling efektif? Meskipun paparan sinar matahari bermanfaat, efektivitasnya menurun seiring bertambahnya usia.
Hal ini karena produksi vitamin D di kulit kita menurun hingga 50% dari usia 20 hingga 65 tahun saat terpapar sinar matahari. Kebutuhan harian, tipikal sebesar 600 unit internasional, sangat tidak memadai, sehingga suplementasi diperlukan bagi sebagian besar lansia. Meskipun ini harus disesuaikan berdasarkan tes darah penelitian, menunjukkan bahwa sebagian besar lansia memerlukan 2.000 hingga 4.000 unit internasional per hari untuk mencapai kadar yang sesuai. Padukan ini dengan makanan kaya vitamin D seperti ikan berlemak kuning telur dan produk susu yang diperkaya. Dan cobalah mendapatkan paparan sinar matahari langsung di tengah hari selama 12 hingga 20 menit jika memungkinkan. Sebuah peringatan kadar vitamin K2 yang tidak mencukupi yang terdapat dalam makanan fermentasi dan produk hewani tertentu dapat mencegah kalsium mencapai tulang dan malah mendorongnya menuju arteri, meskipun ada efek sinergis vitamin D. Arteri dapat mengalami kalsifikasi jika suplementasi vitamin D dilakukan dalam dosis tinggi. Interaksi nutrisi vitamin yang sering diremehkan namun krusial ini bisa menjadi faktor penentu keberhasilanmu. Untuk mengetahui berapa banyak vitamin D yang dibutuhkan tubuhmu, konsultasikan dengan dokter untuk tes darah. Lalu, untuk mencegah ototmu, menyusut usahakan menjaga kadar di atas 40 mg per mililiter. Aturan nomor 4 kelola peradangan setiap hari. Jadi, apa kesamaan orang lanjut usia yang benar-benar kuat? Menariknya, tingkat peradangan mereka relatif rendah secara keseluruhan. Para peneliti baru-baru ini menyimpulkan bahwa inflammaging, istilah untuk peradangan kronis, tingkat rendah merupakan faktor kunci dalam penurunan massa otot pada lansia. Protein otot dipecah pada tingkat yang lebih tinggi daripada kemampuan tubuh untuk menggantinya akibat proses inflamasi yang diam-diam ini. Namun bukan hanya itu. Peradangan menghambat sinyal anabolik yang biasanya mendorong pertumbuhan otot sebagai respons terhadap olahraga dan asupan protein, terlepas dari konsumsi protein atau rutinitas olahraga mereka. Lansia dengan indikator peradangan tertinggi kehilangan massa otot 3 kali lebih cepat dibandingkan mereka yang kadarnya terendah menurut sebuah studi penting dari Tufts University. Taktik antiinflamasi tertentu digunakan oleh superaggers yang mempertahankan kekuatan muda mereka yang gagal disadari oleh sebagian besar lansia. Prioritas pertama mereka adalah tidur malam yang berkualitas yang mereka capai dengan tidur pada waktu yang sama setiap malam dan tidur di ruangan yang benar-benar gelap. Kurang tidur dapat mempercepat atrofi otot dengan meningkatkan sitokin inflamasi hingga 40%. Kedua mereka sangat memperhatikan kondisi saluran pencernaan mereka. Perubahan flora usus yang terkait dengan penuaan merupakan penyebab langsung peradangan sistemik. Menurut studi terbaru dari University of California, pola makan superaggers mencakup berbagai makanan nabati, lebih dari 30 jenis per minggu, makanan fermentasi, yogurt kefir, sauerkraut, dan sebagainya, yang mengandung probiotik alami, serta berbagai sumber serat yang dikonsumsi setiap hari. Ketiga intensitas latihan adalah sesuatu yang mereka rencanakan dengan cermat. Mobilitas rutin sangat penting, tetapi lansia sebaiknya menghindari latihan intens setiap hari karena dapat memperburuk peradangan. Rata-rata superagger berolahraga pada tingkat sedang hampir setiap hari dengan interval intens singkat 1 atau 2 kali seminggu. Terakhir, namun tidak kalah penting, mereka secara rutin mengonsumsi zat anti-inflamasi tertentu, seperti asam lemak omega 32, hingga 3 gram per hari dari ikan berlemak, atau suplemen kurkumin kunyit dan makanan kaya polifenol buah, beri teh hijau, dan minyak zaitun extra virgin. Para peneliti di University of California menemukan bahwa indikator peradangan dapat meningkat hingga 29% hanya dalam 12 minggu akibat perubahan bakteri usus terkait usia. Tes darah sederhana yang mengukur high sensitivity C, reactive protein HSCRP, dapat membantu kamu memantau peradangan. Berbeda dengan lansia biasa yang memiliki kadar 3 hingga 5 kali lebih tinggi, superaggers biasanya menjaganya di bawah 1,0 mg per liter. Prinsip ketiga, mengonsumsi vitamin tertentu setiap hari.
Meskipun sebagian besar rekomendasi diet berfokus pada makronutrien seperti protein karbohidrat dan lemak superregers, dengan kekuatan otot yang luar biasa, sangat memperhatikan mikronutrien tertentu yang membantu sintesis protein dan fungsi otot. Agar tubuhmu dapat memaksimalkan protein yang kamu makan dan manfaat olahraga nutrisi penting ini bertindak sebagai fasilitator. Tanpa mereka, tidak ada jumlah protein atau olahraga yang dapat mencegah kehilangan massa otot. Peneliti University of Vermont menyebut magnesium sebagai elektrolit yang terlupakan untuk kesehatan ototi. Karena itu, magnesium secara alami menjadi prioritas. Mineral ini penting untuk lebih dari 300 reaksi enzimatik yang terlibat dalam fungsi otot dan lebih dari 70% populasi lansia kekurangannya. The American Journal of Clinical Nutrition menerbitkan studi pada tahun 2021 yang menunjukkan bahwa lansia dengan kadar magnesium yang memadai memiliki kekuatan genggaman 30% lebih kuat dan performa fisik yang jauh lebih tinggi dibandingkan mereka yang kadarnya bahkan sedikit rendah. Selain suplementasi magnesium dalam bentuk yang sangat bioavailable, seperti glycinate atau threonate superregers, biasanya mengonsumsi makanan kaya magnesium setiap hari seperti sayuran hijau gelap, kacang-kacangan biji-bijian, dan coklat hitam. Berikutnya adalah kreatin. Ini bukan hanya untuk binaragawan pemula. Dibandingkan dengan latihan kekuatan saja, suplementasi kreatin secara signifikan meningkatkan massa otot, kekuatan, dan fungsi kognitif pada orang dewasa yang lebih tua. McMaster University 2015. Produksi energi otot dan kandungan air dalam sel otot dapat ditingkatkan dengan asupan harian 3 hingga 5 bakumli menciptakan lingkungan anabolik. Selanjutnya adalah methylated bidobas, vitamin B yang sering diabaikan. Karena produksi asam lambung menurun seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh kita untuk menyerap B12 juga menurun. Lebih buruk lagi, proton pump inhibitors dan metformin, dua obat yang paling banyak digunakan, sangat menguras vitamin vital ini. Baik fungsi saraf maupun produksi energi otot terpengaruh oleh kekurangan ini. Bentuk aktif kobalamin metilkobalamin biasanya disuplai oleh superagers alih-alih bentuk cyanokobalamin yang lebih murah, yang terdapat di sebagian besar multivitamin. Kofaktor mineral seperti zinc, selenium, dan kromium memainkan peran yang sama pentingnya dalam memfasilitasi sintesis protein dan sensitivitas insulin. Kualitas yang penting untuk transportasi nutrisi ke jaringan otot. Kadar optimal mineral jejak ini dikaitkan dengan peningkatan 22% dalam pemeliharaan massa otot selama periode 5 tahun. Menurut studi komprehensif dari Tufts University, pengujian mikronutrien membantu superagers menemukan kekurangan nutrisi unik mereka, sehingga mereka dapat melakukan suplementasi yang tepat alih-alih bergantung pada multivitamin generik. Dengan menyesuaikan perawatan berdasarkan kebutuhan biokimia spesifik kita dapat menghemat biaya dengan menghindari perawatan yang tidak perlu. Menjaga koneksi neuromuskular adalah kebiasaan nomor 2. Berikut fakta menarik yang tidak disadari oleh sebagian besar lansia. Ketika otot mengalami atrofi, dampaknya lebih dari sekadar serat individual. Biasanya mata rantai terlemah adalah yang menghubungkan otot dengan sistem saraf. Sambungan neuromuskular mirip dengan stop kontak yang memasok listrik ke ototmu. Ketika mereka mulai mengalami degenerasi yang terjadi jauh lebih cepat, setelah usia 60 tidak ada jumlah protein atau olahraga yang dapat membantu otakmu terhubung dengan otot. Superagers yang sangat kuat, menurut penelitian terbaru dari University of Michigan, memiliki koneksi neuromuskular yang jauh lebih baik dibandingkan lansia rata-rata. Yang lebih menarik lagi, para peneliti telah mengidentifikasi beberapa perilaku yang dapat mempertahankan atau bahkan memperbaiki hubungan vital ini. Pada sesi pertama, kamu akan melatih koordinasi dan mengeksekusi secara presisi serangkaian gerakan yang telah ditentukan. Penelitian menunjukkan bahwa dibandingkan latihan kekuatan biasa atau bahkan hanya berjalan kaki, aktivitas seperti tai chi, menari tenis, atau bahkan pingpong dapat meningkatkan jalur otak ke otot sehingga memperkuat koneksi neuromuskular. Latihan-latihan ini menuntut sistem sarafmu untuk merekrut serat otot dalam pola tertentu.
Peneliti pada tahun 2020 menunjukkan bahwa dibandingkan lansia yang hanya berolahraga secara konvensional, mereka yang berpartisipasi dalam aktivitas yang menuntut koordinasi 2 kali seminggu mempertahankan koneksi neuromuskular 31% lebih baik. Zat kimia yang mendukung kesehatan neuromuskular menjadi fokus metode kedua. Bukti menunjukkan bahwa alpha-lipoic acid dan acetyl L-carnitine dapat mencegah kerusakan oksidatif pada hubungan saraf otot. Fakta bahwa beberapa bentuk B1 seperti benfotiamin dan huperzine yang ditemukan dalam Chinese club moss dapat meningkatkan neurotransmitter asetilkolin yang utama bertanggung jawab atas aktivasi otot, bahkan lebih menggembirakan. Beberapa teknik pernapasan yang digunakan oleh superagers merangsang saraf vagus yang membantu mengatur transmisi neuromuskular. Hanya dalam 5 menit sehari, kamu dapat meningkatkan aktivasi saraf otot hingga 15% dengan mempraktikkan teknik pernapasan sederhana seperti box breathing. Tarik napas selama 4 hitungan tahan, 4 hembuskan, 4 tahan 4. Mungkin yang paling menarik adalah hubungan antara aktivitas mental dan pemeliharaan koneksi neuromuskular. Columbia University melakukan studi perintis yang menunjukkan bahwa fungsi otot lansia jauh lebih terjaga ketika mereka secara rutin terlibat dalam aktivitas kognitif yang menantang. Karena sistem neuromuskular dan otak berbagi banyak jalur saraf, para peneliti menemukan bahwa pelatihan otak memiliki efek positif langsung pada sistem neuromuskular. Dengan menggunakan teknik pelestarian neuromuskular ini, superagers dapat menjaga koneksi otak mereka tetap kuat hingga usia 80-an dan seterusnya, memungkinkan mereka merekrut serat otot secara efisien. Kebiasaan pertama, latihan resistensi yang berkembang seiring waktu. Kebiasaan paling krusial yang membedakan orang berusia 80 tahun yang sangat kuat dari rekan-rekan mereka adalah yang oleh para ahli di Tufts University disebut sebagai obat anti penuaan paling kuat yang pernah ditemukan. Kita telah sampai pada kebiasaan ini, latihan resistensi yang dibangun secara bertahap, tetapi bukan dengan cara yang dilakukan oleh sebagian besar lansia. Dengan menggunakan program latihan resistensi yang terarah superagers, yang tingkat kekuatannya menentang usia biologis, mereka melawan proses biologis atrofi otot. Sebagian besar lansia tidak pernah mempelajari kebenaran mendasar ini. Ototmu bekerja berdasarkan prinsip use it or lose it dengan satu pengecualian penting. Untuk mempertahankannya, kamu harus menantangnya secara bertahap. Terus menggunakan beban ringan yang sama, minggu demi minggu, berjalan kaki, atau melakukan aerobik air tidak akan cukup untuk mempertahankan massa otot di atas usia 60. Apa yang membuat metode superagers berbeda? Pertama, fokusnya adalah pada intensitas bukan durasi. 2 minggu latihan resistensi intensitas tinggi hingga titik kegagalan menghasilkan peningkatan otot yang lebih besar bagi lansia dibandingkan 5 minggu latihan intensitas sedang. Menurut penelitian dari McMaster University, hal terpenting adalah mencapai titik di mana kamu tidak dapat melakukan satu repetisi lagi dengan teknik yang benar. Apa yang oleh fisiolog olahraga disebut sebagai kegagalan otot sementara. Ini memicu sintesis protein otot hingga 72 jam setelah latihan dengan mengirimkan sinyal anabolik yang kuat. Kedua superager menekankan gerakan kompaun yang menggunakan banyak kelompok otot sekaligus. Mobilitas dan kesehatan sendi mereka harus dipertimbangkan saat merancang versi modifikasi dari squat, deadlift, row, push, dan pull. Dibandingkan dengan gerakan terisolasi seperti bicep curl atau leg extension, gerakan ini menghasilkan respons hormonal yang lebih kuat. Ketiga, mereka menggunakan progressive overload yang melibatkan peningkatan tingkat kesulitan secara bertahap seiring waktu. Menggunakan beban yang sama dari bulan ke bulan menyebabkan stagnasi karena ototmu beradaptasi dengan stres apapun yang kamu berikan. Superagers melacak latihan mereka dan mendorong diri mereka untuk melakukan sedikit lebih banyak setiap kali. Keempat, mereka menekankan fase eksentrik atau penurunan dari latihan yang diketahui bermanfaat untuk memperkuat otot lansia.
Menurunkan beban secara perlahan memberikan tekanan lebih besar pada otot tanpa memberi tekanan berlebihan pada sendi. Hebatnya metode ini bekerja bahkan bagi orang-orang yang kekurangan waktu. Orang dewasa yang lebih tua yang memulai program latihan resistensi progresif selama 12 minggu meningkatkan kekuatan mereka sebesar 35% dan menambah rata-rata 3,3 lb otot, menurut studi revolusioner dari University of Alabama. Bersamaan dengan perubahan luar biasa ini, juga terjadi peningkatan fungsi kognitif, kepadatan tulang, dan kontrol glukosa darah. Jadi, apa kesalahan paling umum yang dilakukan para pensiunan? Masalahnya adalah banyak yang mengira latihan resistensi terlalu berisiko atau ketinggalan zaman bagi mereka. Bahaya sebenarnya terletak pada kenyataan bahwa latihan resistensi sangat penting untuk mencegah kehilangan otot, lebih lanjut yang pada gilirannya meningkatkan risiko kerapuhan jatuh dan masalah kemandirian. Jadikan latihan resistensi progresif sebagai kebiasaan jika kamu hanya melakukan satu hal dari video ini. Jika kamu ingin memastikan melakukannya dengan benar, temui pelatih terlebih dahulu. Kemudian, tingkatkan intensitas sesuai dengan tingkat kebugaranmu. Hanya mencapai 2 sesi 30 menit per minggu dapat memberikan dampak besar pada seberapa cepat kamu menua. Inilah dia 7 praktik yang didukung penelitian yang menjelaskan kekuatan otot luar biasa yang dipertahankan oleh beberapa orang berusia 80 tahun. Pilih satu kebiasaan yang bisa kamu terapkan dengan mudah hari ini dan secara bertahap tambahkan yang lainnya. Upaya yang kamu lakukan hari ini untuk membangun kekuatan dan kemandirian akan membuahkan hasil besar di masa depan. Sekarang, giliranmu untuk berbicara. Apakah kamu saat ini menerapkan salah satu dari 7 kebiasaan ini? Jika ya, yang mana yang paling mengejutkanmu? Apakah ada orang lanjut usia dalam hidupmu yang memiliki kekuatan luar biasa untuk usianya? Tinggalkan komentar di bawah dan ceritakan tentang dirimu serta pendapatmu. Silakan bagikan dengan kami. Terima kasih atas waktumu.